Konsep Smart City lahir dari kebutuhan menjawab tantangan urbanisasi yang menekan infrastruktur dan pelayanan publik seperti kemacetan, sampah, air bersih, dan perumahan. Kemajuan teknologi seperti IoT atau Internet of Things dan Big Data serta AI dan masih banyak lainnya memungkinkan pemantauan serta pengelolaan kota secara real time, membuat layanan lebih efisien dan tepat. Selain itu, perubahan iklim menuntut pengelolaan sumber daya yang lebih hemat dan tangguh, sementara reformasi tata kelola publik diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi warga. Dengan demikian, Smart City merupakan pendekatan terpadu antara teknologi, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan kota yang lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, pada akhirnya pasti teman-teman semua bakal penasaran banget sama yang namanya Smart City. Kalau misalnya Smart City, aku bakal jelasin. Di sini Smart City itu sebagai kota yang memanfaatkan teknologi dan juga data untuk kualitas hidup warganya, untuk mengefisiensi pelayanan publik, ataupun juga untuk daya saing ekonomi atau keberlangsungan lingkungan. Dengan tujuan yang jelas, yaitu tujuannya berorientasi pada kehidupan warganya atau individu manusianya, yang bisa disebut juga people centered. Di mana Smart City ini juga sendiri bukan cuma hanya tren semata, tetapi juga hanya untuk suatu kebutuhan yang emang diharuskan. Gitu teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan urgensitasnya. Pentingnya mengadopsi pendekatan Smart City bukan muncul karena tren teknologi semata, tetapi karena manfaat praktisnya yang mendesak. Otomatisasi dan pemanfaatan data memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien serta respon layanan publik yang lebih cepat. Misalnya seperti urgensi transformasi di Batam muncul dari kebutuhan ganda, yaitu menjaga daya saing ekonomi daerah yang berbasis industri dan layanan, sekaligus merespon tekanan urban seperti kebutuhan transformasi yang semakin kompleks, lalu layanan publik yang harus cepat, dan tantangan lingkungan yang terkait dengan pengembangan wilayah pesisir. Selain itu, beberapa inisiatif pemerintahan juga menunjukkan dorongan untuk mempercepat akses layanan terpadu dan menyederhanakan urusan administrasi warga, sehingga transformasi digital menjadi agenda prioritas bukan sekedar pilihan. Baik, permasalahan dari implementasi Smart City sering terhambat oleh beberapa masalah utama, seperti kesenjangan akses digital yang membuat manfaat isu privasi akibat pengumpulan data besar tanpa adanya regulasi yang jelas, serta ancaman keamanan cyber terhadap infrastruktur. Selain itu, fragmentasi data dan kurangnya interoperabilitas antar sistem menghambat integritas layanan, SDM, anggaran, dan visi strategis juga menjadi kendala. Ditambah resiko ketergantungan pada mitra swasta tanpa kerangka kerja yang melindungi kepentingan publik itu sendiri. Nah, solusinya untuk mengatasi tantangan Smart City dilakukan melalui tata kelola data berbasis privacy by design, prioritas keamanan cyber, dan peningkatan inklusi digital. 4. Interoperabilitas sistem agar tidak terjadi silo, dimulai dari quick wins yang berdampak nyata. Partisipasi warga harus dijaga secara transparan, sementara pembiayaan dan kapasitas internal diperkuat melalui kolaborasi, pelatihan, serta kerjasama dengan suatu akademisi. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep ini dianggap sebagai kelanjutan dari prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi. Perbedaannya, smart governance memindahkan prinsip itu ke ranah digital melalui pemanfaatan big data, sistem elektronik, dan inovasi teknologi lain. Latar belakang munculnya smart governance terkait erat dengan kompleksitas masalah perkotaan akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Masalah seperti kemacetan, polusi, dan infrastruktur yang tidak merata mendorong lahirnya solusi baru yang berbasis teknologi. Kemajuan internet, data besar, dan aplikasi daring memberi peluang untuk mengatasi keterbatasan birokrasi tradisional. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah juga semakin kuat. Di Indonesia, kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE memberi dasar hukum untuk mengarahkan birokrasi menuju tata kelola yang cerdas.
Urgensi smart governance muncul karena ia mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat transparansi, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Pemerintah dapat merespons lebih cepat dan lebih terbuka terhadap tuntutan publik sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital. Namun, penerapan smart governance menghadapi sejumlah permasalahan. Infrastruktur digital di banyak daerah masih belum merata, sementara aparatur pemerintah seringkali kekurangan kompetensi dalam teknologi dan manajemen data. Fragmentasi sistem antar instansi menyebabkan data tidak terintegrasi. Di sisi lain, budaya birokrasi yang lamban dan kurang adaptif menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Isu lain yang juga muncul adalah keamanan data publik dan ketimpangan akses digital antara masyarakat kota dan desa. Dalam teori ilmu pemerintahan, smart governance terkait dengan konsep good governance yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Teori governance menjelaskan bahwa tata kelola publik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan melibatkan kolaborasi antara negara, swasta, dan masyarakat. Teori partisipasi menegaskan pentingnya keterlibatan warga dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan. Smart governance juga berdiri di atas fondasi e-government atau SPPE yang memberikan kerangka operasional dalam pelayanan digital. Selain itu, teori digital era governance menekankan perlunya birokrasi beradaptasi dengan era digital yang menuntut keputusan berbasis data. Solusi dari hambatan smart governance adalah memperluas infrastruktur teknologi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta membangun sistem interoperabilitas antar instansi. Regulasi yang kuat terkait keamanan data perlu diperkuat. Budaya birokrasi yang terbuka, inovatif, dan adaptif harus ditumbuhkan melalui reformasi birokrasi. Partisipasi masyarakat juga perlu diperluas agar mereka tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga pengawas dan mitra pemerintah. Smart governance pada akhirnya adalah transformasi mendasar dalam cara pemerintah bekerja dan berhubungan dengan masyarakat. Ia tidak sekadar mengganti dokumen kertas dengan aplikasi digital, tetapi juga mengubah paradigma pemerintahan menuju tata kelola yang lebih terbuka, efisien, dan adil. Dengan regulasi yang jelas, SDM yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat, smart governance dapat menjadi strategi utama menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan di era digital. Smart ekonomi di Batam adalah upaya untuk membangun ekonomi yang adaptif berbasis teknologi dan berorientasi data untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan bisnis. Latar belakangnya didorong oleh kondisi Batam sebagai kota industri dan zona ekonomi khusus yang perlu bertransformasi agar tetap kompetitif di era digital. Smart ekonomi penting untuk menjaga daya saing global, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pemerataan melalui penguatan UMKM serta diversifikasi sektor menuju ekonomi kreatif dan hijau. Tantangannya meliputi keterbatasan teknologi, kesenjangan SDM digital, dan regulasi yang belum mendukung sepenuhnya. Master Plan Smart City Batam menempatkan 6 strategi utama, yaitu penguatan industri berbasis teknologi, diversifikasi ekonomi, pembangunan keuangan digital, integrasi teknologi, dukungan inovasi, dan pembangunan ekonomi hijau. Keberhasilan bergantung pada kolaborasi semua pihak agar Batam menjadi kota cerdas, inovatif, dan inklusif, dan berdaya saing tinggi. Baik teman-teman, sekarang kita beralih kepada konsep Smart People. Dalam Smart City Batam, Smart People ini berperan penting dalam membangun sumber daya manusia yang melek teknologi, inovatif, serta beretika. Pemerintah Batam menekankan bahwa teknologi ini bukan hanya alat, sehingga peningkatan kompetensi digital, pendidikan berkualitas, dan literasi digital menjadi prioritas yang utama. Nah, melalui pelatihan dan kolaborasi antar pemerintah, sektor pendidikan, dan juga dunia usaha dan komunitas, Batam berupaya menciptakan masyarakat yang produktif dan siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Smart People juga menjadi fondasi bagi dimensi smart governance, smart economy, smart society, guna memperkuat kepercayaan publik serta efektivitas pelayanan berbasis teknologi. Tantangan utama terletak pada pemerataan akses pendidikan dan juga pelatihan digital di wilayah hinterland yang menuntut kebijakan inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam transformasi digital. Dengan demikian, Batam diharapkan mampu menjadi kota yang cerdas tidak hanya secara teknologi tapi juga secara sosial dan juga budaya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita balik lagi membahas smart mobility. Nah, smart mobility ini merupakan elemen penting dalam konsep Smart City Batam yang menekankan mobilitas manusia dan barang secara efisien dan juga berkelanjutan terhadap kebutuhan publik. Nah, konsep ini mencakup integritas teknologi informasi
sistem transportasi yang cerdas, kendaraan listrik, aplikasi angkutan bersama, serta manajemen lalu lintas yang berbasis data real time ataupun waktu di saat itu juga. Terusnya di Kota Batam, meskipun istilah smart mobility ini ingin dijabarkan secara eksplisit, prinsipnya tercermin dalam visi pembangunan kota yang menekankan infrastruktur dan sistem transportasi yang maju tentunya. Yang maju, ramah, aman, asli, dan juga nyaman. Implementasinya mengandalkan pemanfaatan teknologi seperti IoT, Internet of Things, Big Data, serta platform digital untuk memantau pola perjalanan warga, mengatur sinyal lalu lintas secara adaptif, serta merancang rute yang efisien guna mengurangi kemacetan, waktu tempuh, dan juga emisi kendaraan. Dengan demikian teman-teman, smart mobility ini tidak hanya berfokus pada teknologi saja yang seperti tadi saya sampaikan, tetapi juga pada bagaimana pemerintah dapat menempatkan warga sebagai pusat perencanaan mobilitas yang inklusif, efisien, dan juga tentunya berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dalam konteks Kota Batam, environment dalam Smart City berarti bagaimana kota ini mengelola sumber daya alam dan lingkungannya secara cerdas dengan dukungan teknologi. Batam berupaya menjaga keseimbangan antara industrialisasi dan keberlanjutan, misalnya lewat pengelolaan sampah berbasis digital, pemantauan kualitas udara dan air secara real time, serta penerapan energi terbarukan di kawasan industri dan pemukiman. Selain itu, konsep Green City juga mulai diterapkan melalui ruang terbuka hijau, sistem transportasi ramah lingkungan, dan efisiensi energi di gedung-gedung publik. Intinya, smart environment di Batam bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang menciptakan ekosistem kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi warganya. Smart Living adalah upaya pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui layanan publik yang cepat, merata, dan juga modern. Konsep ini pun mencakup pemerataan fasilitas kesehatan, pengembangan transportasi perkotaan dan hiperlink, hingga digitalisasi layanan administrasi kependudukan. Namun, pada praktiknya masih ada tantangan, seperti tingginya angka stunting, keterbatasan transportasi umum, dan juga belum optimalnya utilitas kota. Karena itu, pemerintah Kota Batam menyiapkan rencana aksi Smart Living 2023 hingga 2032 yang dimana menghadirkan kota yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi semuanya. Jadi kesimpulannya, sebagai Smart City, Batam mengintegrasikan teknologi digital dalam pemerintahan, ekonomi dan sumber daya manusia, lingkungan, dan layanan publik melalui pendekatan multisektoral dan kolaboratif. Batam akan menjadi kota yang efisien, inovatif, inklusif, dan berdaya saing yang tinggi. Jalan dengan visi bandar dunia, medani yang modern dan sejahtera.